banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, nggak punya duit jangan nyolong, babalut. Nah, iya itu yang penting. Iya. Kata-kata dari Pak Yusuf. Iya, ini kata-kata dari saya. Kenapa Pak? Saya sebenarnya tidak punya ide untuk bangun di sini, tapi cita-cita ini pernah terbesit 2008 atau 2010. Karena saya dulu sering olahraga di sini. Tapi teman-teman pada nanya tempat sholat di mana? Nggak ada tempat sholatnya. Terus saya berpikir, andai kata pemerintah daerah kasih aja sepetak tanah, saya bangunin musola di sini. Karena kalau masjid jangan, karena udah ada masjid Sunda Kelapa yang jaraknya cuma 300-400 meter. Dilala, tapi saya sih maksudnya pas kebenaran ini gerak Allah. Pos polisi ini kita tidak mengharapkan, tetapi ketiban pohon pas angin besar, rubuh. Selama 8 bulan terlantar. Nah, konyong-konyong dari kepolisian dan kecamatan menghubungi saya. Saya bilang, boleh saya bangunin pos polisinya, syaratnya bikinin musola, saya bilang di atasnya. Ternyata gayung bersambut. Beliau, oke, musola. Tapi yang bersih katanya. Oh pasti, kita bikin bersih dan bergengsi. Dan ternyata alhamdulillah setelah jadi, ini jadi tempat tujuan wisata religi. Jadi bagus juga teman-teman yang olahraga di sini, cari musola gampang. Terus juga jadi tempat wisata religi dan juga teman-teman kepolisian dan masyarakat dan umat berinteraksi dengan akrab di sini. Ini yang kita perlukan. Keberagaman kan bukan hanya masalah etnis, tapi kebersamaan antara umaro, ulama, semua kita bersama-sama. Untuk membangun negeri kan kita harus sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, jadi memang kalau orang bilang, kok idenya ada aja, tapi saya menganggap ini rezeki anak soleh. Punya cita-cita, dikasih sepetak, tahu-tahu teman-teman kepolisian membutuhkan kita, udah kolaborasi jadi. Jadi naiwatulnya kalau baik pasti ada aja jalannya. Tapi kita nggak nyumpain, maksudnya sampai rubuh terus baru kita dapat, nggak begitu. Tapi pas kebenaran dilala itu kan alam, kita kagak tahu. Begitu itu kebenaran dicarinya saya. Dicari orang lain pasti kagak peduli. Nah, kalau saya cuma minta syaratnya, yuk saya bangunin yuk, tapi bikinin musola ya. Dan musola ditanggapin gayung bersambut oleh Kapolres, Kapolsek semua. Oh iya kita butuh buat tempat sholat katanya, karena masyarakat yang olahraga di sini keteteran nyari tempat sholat, kesian. Gitu. Dan di sini silakan mau dipakai buat arisan apa, yang penting jangan ganggu waktu jam-jam sholat gitu kan. Bahkan mau akad nikah tinggal lapor ke Pospol. Ya kan, mau bikin pesta kecil-kecilan juga boleh, ya kan, tidak dipungut bayaran. Yang mau kasih infak silakan disiapkan berangkasnya. Kita nggak minta-minta pokoknya. Jadi budaya pos polisi Taman Suropati yang dipimpin Pak Andri ini, kita tidak meminta, tetapi kalau ada yang mau membantu silakan. Gitu. Ya memang agak saya milih yang mana benar-benar membutuhkan. Kayak di kolong tol yang pertama itu daerah sangat termarginalkan di ibu kota. Waktu 2012, di mana saya jadi dirut, saya turun dari pinggir jalan tol Ancol itu pakai tangga, dua tangga itu bambu disambung, 12 meter jadinya. Itu di bawah saya lihat adik-adik kita main di tanah merah, dikelilingi sampah yang banyak lalernya semua. Itu semua berinteraksi di sana dengan suasana yang tidak higienis. Sehingga di waktu saya mau bikin masjid, teman-teman bilang, ini ada tanah kita di daerah Jalan Raya Kemayoran. Saya bilang, enggak, saya mau bikin di kolong tol. Kenapa begitu? Adik-adik kita perlu tempat bermain. Jadi kita bikinkan masjid buat tempat ibadah, kita bikinkan PAUD, kita bikinkan perpustakaan, kita bikinkan balai rakyat, dan kita bikinkan halamannya pakai keramik, pakai marmer, buat adik-adik kita bermain dan berinteraksi sesama mereka. Dan saat ini saya lebih fokus kepada tempat-tempat yang tidak kita harus beli. Tempat-tempat yang tidak membebani kita untuk pembelian tanahnya. Oleh sebab itu saya ambil tempat-tempat di kantor sekitar tol kita, di tanah-tanah kita. Nah, kebenaran di sini karena kebaikan Bapak kepolisian,
Nah, pos polisi ini kebenaran juga membutuhkan, kita saling membutuhkan, saling isi. Nah, kita berkolaborasi. Nah, kita dapat tempat di sini yang menurut saya ini jantungnya ibu kota. Ini ring 1, jantungnya ibu kota. Dan tempat ini sangat bergengsi. Jadi kita sebarkan siar Islam dari Taman Suropati ini luar biasa. Kita mengharumkan nama Islam dari Taman Suropati ini luar biasa karena siarnya langsung didengar bukan hanya Nusantara. Tuh sebelah kanan Amerika, rumah duta besar Amerika, belakang duta besar India, ya kan, rumah gubernur, rumah Pangap, rumah Pak Wapres, kantor Bappenas. Jadi ini jantungnya ibu kota. Jadi kita gaungkan bahwa Islam dengan Tionghoa tidak ada masalah. Nah, disinilah kita mengharumkan nama Islam, kita menyebarkan siar Islam, kita berdakwah untuk keberagaman. Nah, ini bentuk keberagaman. Orang Tionghoanya ada, ya kan, orang Islamnya ada, ya kan, Betawinya ada nih ciri-cirinya, ya kan. Jadi Islam itu tidak didominasi saja oleh saudara-saudara kita dari keturunan Arab, tetapi orang-orang Tionghoa juga banyak. Coba kita lihat sejarah-sejarahnya, bahwa Islam yang masuk ke pesisir pantai utara yang bawa adalah Laksamana Cheng Ho, ya kan, itu Muhammad Cheng Ho yang bawa. Nah, kemudian kalau kita lihat di Lasem, coba di sana, masjid-masjidnya gayanya juga sama kayak begini. Nah, cuman kadangkala karena kita peristiwa, dulu ada peristiwa PKI, sehingga tidak berani menunjukkan identitas, bahwa ada loh orang Tionghoa yang masuk Islam, semua pada ketakutan. Nah, sekarang zamannya Pak Jokowi, zamannya keberagaman, kita sebarkan siar Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat buat semua alam semesta dan semua manusia. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan hanya untuk orang Islam, tapi melindungi juga orang-orang yang non-Islam, hewan-hewan aja dilindungi gitu. Jadi kita harus benar-benar terapkan Islam rahmatan lil alamin. Itulah kira-kira.